semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Febrianti Mbokang, kelas pagi B semester 7 dengan NIM 2022-110744, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Video ini dibuat demi memenuhi mata kuliah filsafat hukum yang diampu oleh Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, SM Hum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang aliran filsafat yang berjudul Sociological Jurisprudensi. Sociological Jurisprudensi adalah aliran filsafat hukum yang menitikberatkan pada pemisahan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di masyarakat. Intinya, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pokok-pokok gagasan dari Sociological Jurisprudensi meliputi yang pertama, hukum hidup dalam masyarakat, yang artinya hukum tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh nilai kebiasaan dan kondisi sosial yang berkembang. Yang kedua, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan sosial. Hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban sosial dan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang ketiga, perhatian pada hukum. Dalam praktik yang penting bukan hanya tertulis tetapi bagaimana hukum itu benar-benar diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Yang keempat, hakim berperan aktif. Hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang secara formal tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusannya. Jadi, aliran ini banyak dikembangkan oleh seorang filsuf bernama Ross Pond yang menekankan bahwa hukum harus menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Salah satu contoh kasus yang paling relevan untuk menggambarkan teori ini adalah kasus Nenek Mina pada tahun 2004 dengan analisis kasus menggunakan 5W tambah 1H. Yang pertama, siapa yang terlibat? Jadi yang terlibat adalah Nenek Mina, seorang lansia pemetik kakao. Yang kedua, PT Rumpun Sari Intan sebagai perusahaan perkebunan dan aparat penegak hukum. Yang kedua, apa yang terjadi? Nenek Mina divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan karena mengambil 3 buah kakao seharga kurang lebih 2.000 untuk dijadikan bibit. Secara hukum positif, tindakan ini adalah pencurian. Yang ketiga, di mana? Kejadian tersebut terjadi di daerah perkebunan PT RSA di Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Proses persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Purwokerto. Yang keempat, kapan peristiwa ini berlangsung? Kejadian pengambilan kakao terjadi pada Agustus 2009 dan vonis dijatuhkan oleh hakim pada November 2009. Yang kelima, mengapa kasus ini menjadi contoh sosiologi jurisprudensi? Karena terjadi benturan tajam antara kepastian hukum, itu seperti hukum tertulis dan keadilan masyarakat, yaitu hukum yang hidup secara aturan. Nenek Mina bersalah, namun secara moral dan sosiologis menghukum seseorang nenek renta demi 3 buah kakao dianggap melukai rasa keadilan masyarakat. Yang keenam, bagaimana hukum bekerja dalam perspektif ini? Hakim saat itu adalah Bapak Murtada Srigading sebenarnya menangis saat membacakan vonis. Ia terpaksa menghukum karena bukti hukum positif terpenuhi, namun ia memberikan hukuman percobaan tidak perlu penjara kecuali melakukan tindak pidana lagi. Relevansi dengan teori Eugen Ehrlich dan Ross Pond, kasus ini membuktikan 2 poin utama dalam sosiologi jurisprudensi. Yang pertama, hukum yang hidup dalam masyarakat menganggap tindakan Nenek Mina sebagai khilaf yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan, bukan lewat jalur pidana. Yang kedua, hukum sebagai alat rekayasa sosial.
Kasus ini memicu perubahan besar di Indonesia. Setelah kasus ini viral, Kejaksaan Agung mulai mengagas konsep keadilan restorasi agar kasus-kasus kecil yang melibatkan masyarakat miskin tidak selalu berakhir di pengadilan.